Oke, selamat datang juga Ibu Rosi yang kali ini selalu in time, bersemangat sekali untuk membersamai kita semuanya. Ada sekitar udah masuk 20 peserta. Dan seperti biasa untuk train of trainer kita selalu mengupayakan untuk saling menghargai waktu sehingga pukul 2 kita akan selalu memulai event kali ini. Nah, saat ini peserta merupakan dari pihak umum dan juga dari Book Advisor Mandira, Bu Rosi. Jadi alhamdulillah komunitas Read Aloud Mandira sudah bisa mengajak dari kalangan umum untuk ikut training of trainer di Mandira ID. Nah, selanjutnya hari ini teman-teman semoga semuanya sehat selalu dan bersemangat ya untuk hari ini mempelajari apa itu Read Aloud, seperti apa latar belakang adanya Read Aloud di Indonesia. Kita sudah hadir di sini Bu Rosi Setiawan sebagai founder dari Reading Bugs Indonesia. Beliau juga merupakan pegiat Read Aloud. Ya, kemarin baru saja berkunjung atau mengadakan diskusi dengan Dasdikmen ya Bu ya. PAUD Teman-teman semuanya, tanpa berlama-lama lagi kita mulai kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan doa menurut kepercayaannya masing-masing ya teman-teman semuanya, agar apa yang kita lakukan kali ini mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita, keluarga, dan juga Indonesia. Ya, saya akan spotlight Bu Rosi, apa kabar? Hai, baik. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat semua. Suara Dini sama Bu Rosi jelas ya teman-teman semuanya. Ya, ini aku akan baca ini siang kali ini, kelas seperti biasa, kita mulai jam 2. Nanti saat menyimak boleh open cam, boleh dipakai juga virtual background-nya. Dan yang penting, mohon untuk bisa menjaga kondisi mic dalam keadaan mute, kecuali nanti pada saat kita sesi tanya-jawab. Jangan lupa catatannya ya teman-teman semuanya. Nanti materi akan kita bagikan, begitu juga recording, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak selama kegiatan ini. Ya, silahkan Bu Rosi. Ya, terima kasih Teh Dini. Halo teman-teman, jumpa dengan saya di Train of Trainer Read Aloud yang diselenggarakan oleh Mandira.id. Izin saya share screen teman-teman. Mbak, tadi ini belum. Oke, sebentar Bu. Tadi saya udah co-host Bu. Ya, kok nggak bisa. Bisa ya. Coba di posisi saya sudah co-host Bu. Oh, udah. Ya. Oke. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung dengan Train of Trainer membaca nyaring atau Train of Trainer Read Aloud yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2017. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Rosi Setiawan, founder dari Reading Bugs. Reading Bugs adalah komunitas Read Aloud Indonesia yang pertama, yang dibangun karena jatuh cinta kepada buku The Read Aloud Handbook. Ya. Jadi sekitar tahun 2008, saya membaca buku The Read Aloud Handbook dan merasa bahwa buku ini harus dibaca oleh semua orang tua di Indonesia. Akhirnya berinisiatif untuk menerjemahkan buku The Read Aloud Handbook. Dan karena saya adalah bukan seorang publisher gitu ya, akhirnya memang agak sulit untuk menerjemahkan buku tersebut. Akhirnya saya bekerja sama dengan Mizan pada saat itu, ya, kemudian berhasil menerjemahkan buku The Read Aloud Handbook. Nah, ini adalah buku yang saya baca tahun 2008, dan ini adalah buku The Read Aloud Handbook versi bahasa Indonesia yang
luncurkan tanggal 22 Desember 2008. Jadi tepat di peringatan Hari Ibu, buku ini memang ditujukan ya kepada para ibu yang ada di Indonesia ya supaya bisa membaca buku The Read Aloud Handbook. Karena apa? Ya, karena memang bagus dan juga karena memang saya merasa bahwa ini akan menjadi penolong untuk ibu-ibu. Ya, karena pada saat itu saya adalah ibu bekerja yang sudah mendapatkan manfaat dari Read Aloud tanpa saya tahu sebenarnya apa manfaat dari membacakan buku gitu. Karena saya memang kebetulan ibu bekerja yang pada saat anak-anak saya kecil itu berusaha untuk mendongeng kepada kedua anak saya, tetapi ternyata dongengan saya hari ini diprotes. Dongengan saya hari ini karena tidak sama dengan dongeng saya hari sebelumnya, sehingga diprotes oleh anak saya. Gitu. Jadi semenjak itu saya merasa bahwa saya harus mengubah cara mendongeng saya, karena saya sudah lupa apa yang saya dongeng hari ini. Jadi saya akan menggunakan buku, jadi membacakan buku tanpa saya tahu manfaatnya. Dan baru saya tahu manfaatnya di tahun 2008 ketika saya membacakan buku The Read Aloud Handbook, bahwa kedua anak saya itu tidak perlu diajarkan belajar membaca ketika kecil, karena tiba-tiba bisa membaca, ternyata itu adalah dampak dari saya membacakan buku. Nah, itulah yang membuat saya sangat bersemangat gitu ketika menemukan buku The Read Aloud Handbook dan berusaha untuk membuat buku ini bisa dibaca oleh orang tua yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian karena buku ini harus diterbitkan membutuhkan pendanaan gitu ya, akhirnya saya berusaha untuk mengajak beberapa sponsor untuk menerjemahkan buku ini. Singkat kata ya, saya mendapatkan 2.000 buku pada saat itu. Karena buku tersebut didapat tidak dari uang saya, akhirnya saya mendonasikan buku itu kepada sekolah taman kanak-kanak. Ya, pada saat itu saya belum tahu PAUD, yang saya tahu taman kanak-kanak. Ya, lalu baru saya tahu ketika saya berinteraksi dengan guru taman kanak-kanak, saya mendapatkan pengalaman bahwa buku yang lumayan tebal ini agak sulit dibaca oleh orang Indonesia, dan saya baru tahu bahwa orang Indonesia agak sedikit kurang suka baca gitu ya. Akhirnya karena background pekerjaan saya adalah marketing, jadi saya biasa membuat presentasi-presentasi dalam bentuk PowerPoint. Akhirnya dari buku The Read Aloud Handbook itu saya membuat presentasi khusus untuk guru TK. Nah, pada saat itu dibantu juga oleh Mizan, mengundang guru-guru TK, kemudian setelah mendengar paparan mengenai Read Aloud, kami membagikan buku The Read Aloud Handbook. Itulah awal dari kegiatan komunitas Reading Box gitu ya. Dan sekarang sampai sekarang, jadi sudah sejak 2009 sampai sekarang, jadi lumayan sudah lama ya. Bahkan setelah saya pensiun di 2014, saya mulai memfokuskan diri pada kegiatan menyebarluaskan Read Aloud ini. Itu cerita dari komunitas kami ya. Nah, ini adalah sebuah surat ya yang dituliskan oleh Jim Trelease ketika kami meluncurkan buku The Read Aloud Handbook edisi bahasa Indonesia. Buku ini surat ini saya selalu bilang bahwa ini surat cinta Jim Trelease kepada kita yang ada di Indonesia ya.
Karena kalau kita baca surat ini sebenarnya kita sudah tahu sih apa isi dari buku The Read Aloud Handbook, gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri tulisan Jim Trelease ini, tapi saya mau menggarisbawahi hal-hal yang penting dari surat Jim Trelease. Ya, surat Jim Trelease ini diawali dengan sebuah paragraf yang menuliskan bahwa buku The Read Aloud Handbook, ya. Jadi Jim Trelease bisa menuliskan buku The Read Aloud Handbook ini pada dasarnya karena karya terbaik orang tuanya. Ya, jadi dia bisa menuliskan ini karena memang hasil dari orang tuanya membacakan buku kepada Jim Trelease, ya, tepatnya ayahnya, ya, yang lebih sering membacakan buku, ya. Kemudian ya di paragraf kedua, Jim Trelease menuliskan bahwa kami tidak menyadari bahwa seseorang menjadi melek gambar sebelum melek huruf. Jika kamu belum pernah melihat seekor gajah atau bahkan dalam gambarnya, ya, bagaimana ketika masa membaca kata GAJAH dapat memahami arti dan maknanya. Jadi penting ya diingatkan bahwa pada dasarnya manusia itu makhluk visual. Dia akan lebih mudah membaca gambar dibandingkan dengan teks, ya. Kemudian berikutnya disampaikan ini menjadi salah satu dampak dari membacakan nyaring, ya, bahwa dia menjadi anak yang ingin tahu segalanya, ya. Bahwa ketika orang tuanya membacakan cerita, ternyata itu mampu menenangkan dan membuat Jim Trelease fokus, ya. Dan di samping itu menambah perbendaraan kata dan pengetahuan dasarku, memperluas rasa keingintahuanku dan menstimulasi keinginanku atas bacaan, dan juga membangun kenikmatan membaca. Jadi inilah sederetan manfaat dari membacakan buku kepada anak atau membacakan nyaring kepada anak. Ya. Dan juga ditunjang ya dengan bahwa rumahnya, ya, jadi rumah di mana Jim Trelease itu tinggal sebenarnya bukan rumah tetapi rumah susun, gitu ya. Rumahnya itu dikelilingi oleh bermacam lembaran kertas dan bacaan. Nah, jadi inilah yang membedakan ya dengan rumah lain, dan juga ini mengingatkan kita bahwa perlu bahwa di sebuah rumah itu memang tersedia bahan bacaan buat anak, karena inilah salah satu yang mendorong ya lingkungan yang ada buku gitu ya, lingkungan yang kaya literasi, inilah yang mendorong anak-anak menjadi anak-anak yang tadi mau membaca. Tapi bacaan itu ya tidak akan berbunyi atau tidak akan bermakna kalau tidak ada alunan suara ya yang dieja bercampur semangat sebuah cerita. Nah, inilah yang menjadikan Jim Trelease menjadi ya seorang jurnalis yang handal dan juga mampu menuliskan buku The Read Aloud Handbook yang demikian fenomenal ya, karena sudah diterjemahkan ke dalam berpuluh-puluh bahasa ya, dan juga menjadi rujukan bagi kegiatan read aloud atau penulisan read aloud, buku-buku yang menuliskan read aloud setelah buku The Read Aloud Handbook ini beredar. Inilah teman-teman janji Jim Trelease gitu ya, kalau kita membacakan buku kepada anak, membacakan nyaring. Nah, objektif dari training TOT ini ya, yang diselenggarakan mulai tahun 2017 akhir
ya. November 2017 adalah kelas pertama Train of Trainer, ya, yang memang tujuannya adalah menjadikan peserta pemateri membacakan nyaring. Kenapa perlu pemateri membacakan nyaring? Ya, karena Indonesia memang membutuhkan pemateri membacakan nyaring. Karena kita tahu Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi, ya, luas sekali, hampir 270 juta, ya. Jadi kalau hanya mengandalkan kami dari komunitas Read Aloud, rasanya perkembangan, ya, Read Aloud yang ada di Indonesia pasti tidak secepat seperti yang kita harapkan. Kenapa mesti cepat? Ya, karena memang segera sebenarnya kalau anak mempunyai kegemaran membaca dan pengalaman membaca yang menyenangkan, pasti anak-anak akan tumbuh menjadi manusia atau dewasa yang membaca, yang gemar membaca. Ya. Dan 3 kali pertemuan dengan kami, ya, dengan topik, ya, sesi pertama kita akan membaca bersama buku The Read Aloud Handbook dan buku membacakan nyaring, karena memang pada dasarnya ilmu yang kami dapat, ya, mengenai Read Aloud adalah dari kedua buku tersebut. Jadi diharapkan teman-teman bisa menggunakan 2 buku itu menjadi panduan, ya, untuk memasyarakatkan Read Aloud. Dan besok hari kedua kita akan lebih mendalami lagi mengapa membacakan nyaring dan juga bagaimana tahapan-tahapan membacakan nyaring. Termasuk di dalamnya bagaimana sih kita memilih buku untuk membacakan nyaring. Dan sesi ketiga, ya, dari sesi kedua ke tiga teman-teman akan diberi tugas gitu ya untuk mempraktekkan, ya, bagaimana memilih buku dan bagaimana membacakan nyaring. Lalu di hari ketiga teman-teman akan diminta untuk mempresentasikan tugasnya. Tapi karena waktu tidak banyak, maka mungkin hanya bisa 6 peserta gitu ya. Kemudian saya akan berbagi tips bagaimana menyusun presentasi membacakan nyaring, ya, karena bukan saya lebih jago gitu ya, tapi mungkin saya lebih dulu aja gitu ya, karena saya menyusun workshop Read Aloud ini, menyelenggarakan workshop Read Aloud ini sudah sejak tahun 2009 gitu. Kemudian rencana tindak lanjut mungkin kita bisa sharing bersama kira-kira apa sih yang akan ingin dilakukan setelah mengikuti 3 hari sesi TOT Read Aloud bersama saya gitu. Nah, inilah 2 buku, ya, yang akan kita gunakan sebagai rujukan, ya, untuk memasyarakatkan Read Aloud. Jadi The Read Aloud Handbook dan buku membacakan nyaring. Ya. Di buku The Read Aloud Handbook ini, ya, berisi 10 bab, tetapi ada bab 7 yang membahas mengenai pembelajaran digital, ya, yang memang saya skip karena setelah pandemi, ya, kita memang terpaksa, ya, atau dipaksa oleh keadaan untuk melakukan pembelajaran digital. Jadi tidak ada pilihan. Jadi bukan berita baik atau berita buruk, tapi harus menjadi berita baik. Karena kalau kita tidak melakukan, kita akan kesulitan untuk belajar, ya, di era pandemi ini. Kemudian didahului dengan pendahuluan, lalu kira-kira apa sih yang dijanjikan oleh penulis atau oleh Jim Trelease kalau kita membaca buku The Read Aloud Handbook. Ya. Pada dasarnya, kalau kita membaca buku The Read Aloud Handbook ini, kita tahu cara dan mengapa meningkatkan kemauan membaca. Ya. Jadi kemauan membaca, itu ya, yang
menjadi objektif dari penulisan buku ini. Dan juga di bagian akhir ya berisi mengenai daftar buku anak-anak ya untuk dibacakan nyaring. Karena buku ini beredar di Indonesia, maka buku-buku rekomendasi yang dituliskan dalam buku The Read Aloud Handbook adalah memang buku-buku anak yang beredar di Indonesia pada tahun 2016. Jadi yang buku ini adalah buku edisi penerbitan edisi bahasa Indonesia yang kedua, gitu ya. Jadi isinya juga rekomendasi buku yang bisa dibaca untuk dibacakan nyaring. Dan karena di Indonesia, maka buku ini adalah buku yang direkomendasikan oleh Reading Bugs ya, komunitas Read Aloud. Dan juga siapa sih yang diharapkan membaca buku ini? Ya, yang utamanya adalah orang tua, karena orang tua harusnya menjadi aktor utama ya untuk menjadikan anak gemar membaca melalui Read Aloud ya. Kemudian yang kedua adalah guru. Lalu setelah itu pustakawan juga boleh baca, kakek nenek boleh baca, relawan literasi boleh baca, dan juga penyedia penitipan anak. Dan siapapun yang memang tertarik untuk meningkatkan kegemaran membaca. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, ya, dengan menyentuh kehidupan anak-anak dengan cara yang lembut dan sepanjang hayat atau seumur hidup. Inilah janji dari Jim Trelease ya, kalau kita melakukan Read Aloud. Nah, pendahuluan dari buku ini ya dimulai dengan sebuah chart. Sebuah chart yang menggambarkan bagaimana peningkatan reading score sejak tahun 1972 sampai 2008 hanya 1 poin. Gitu ya. Lalu membahas juga mengenai ya manfaat membacakan nyaring ternyata ya mendukung akademis di masa depan. Ya. Ini di Jim Trelease mengutip pendapat Tom Parker dalam bukunya yang mengatakan ya bahwa kursus persiapan SAT, jadi SAT adalah kalau di Indonesia ini seperti UMPTN ya, jadi tes untuk masuk perguruan tinggi ya, yang terbaik di dunia katanya. Jadi tes masuk perguruan tinggi yang terbaik di dunia adalah membacakan untuk anak-anak Anda di tempat tidur ketika mereka masih kecil. Ya. Akhirnya jika itu pengalaman yang luar biasa, jadi memang harus menjadi pengalaman luar biasa ya bagi anak, ya anak akan mulai membaca sendiri. Ini ya. Kemudian pengalaman sukses keluarga Amerika ya di keluarga Susan dan Ted Williams ya yang mempunyai 2 anak laki-laki, Christopher dan David. Ya, jadi dia Jim Trelease menuliskan bagaimana sebuah testimoni keluarga di Amerika ya yang berhasil mengantarkan kedua anaknya masuk perguruan tinggi. Ya, dia bilang bahwa rahasianya adalah 1, membacakan buku kepada kedua anaknya selama 30 menit setiap malam sepanjang tahun, bahkan setelah mereka bisa membaca sendiri. Ya. Kemudian rumah, ya, dia bilang, rumah agak mirip dengan rumahnya Jim Trelease adalah dipenuhi buku. Nah, jadi ini keharusan kalau memang kita mau mendorong anak mau membaca. Jadi rumah harus ada buku. Ya, tetapi tidak ada majalah. Ini keluarga Susan dan Ted. Ya, memang agak sedikit ekstrim. Itu ya, tidak ada majalah, nggak ada televisi, nggak ada permainan elektronik. Gitu ya. Kemudian ini yang juga penting, tidak mengajarkan membaca di rumah sampai anak-anaknya memasuki usia sekolah. Ya. Jadi memang hanya sekedar membacakan buku.
Ya, nggak perlu diajarkan, ya. Tunggu sampai anak memang masuk sekolah dasar, gitu. Baru disitulah harusnya anak-anak belajar membaca, ya. Karena memang secara psikologis ya dia juga perkembangannya sudah siap untuk belajar membaca. Dan Jim Trelease juga mengingatkan kita ya bahwa pada dasarnya tanggung jawab membaca ini ada di tangan siapa sih, gitu ya. Dia mengingatkan kita mengenai anak adalah peniru ulung. Jadi anak itu seperti busa ya yang akan menyerap air, ya. Anak itu juga akan menyerap ya apapun yang ada di lingkungannya, ya. Jim Trelease mengingatkan anak-anak itu ternyata hanya 900 jam di sekolah, ya. Tetapi dia mempunyai waktu 7.800 jam ya per tahun ya di luar sekolah. Nah, sekarang kalau fakta ini ya, fakta jumlah jam yang anak berada di sekolah ya diibaratkan dengan faktor spons atau faktor peniru ulung, kira-kira siapa yang lebih berpengaruh terhadap anak? Apakah orang-orang yang membersamai anak selama 900 jam per tahun di sekolah atau yang 7.800 jam di luar sekolah? Ya, tentunya yang 7.800 jam. Dan ada bersama siapa anak di 7.800 jam? Ya, anak akan ada bersama dengan kedua orang tuanya tentunya ya, ada di rumah atau ada dengan orang-orang rumah. Jadi ya Jim Trelease mengingatkan bahwa memang pada dasarnya harusnya guru pertama dan guru utama anak belajar membaca adalah orang tuanya, ya, karena akan membutuhkan biaya sangat besar kalau mau meningkatkan jam di sekolah anak, ya, untuk menyamai jam yang dimiliki oleh orang tua bersama anak. Lalu membaca, ya, Jim Trelease mengingatkan membaca adalah senjata pamungkas untuk menghancurkan kebodohan, kemiskinan dan keputusasaan. Ya, karena bangsa yang tidak banyak membaca tidak terlalu banyak tahu, ya. Dan negara yang tidak tahu banyak kemungkinan besar akan membuat pilihan yang buruk, baik di rumah, ya, di pasar, ya, atau kotak juri atau bilik suara. Nah, dan keputusan-keputusan ini pada akhirnya mempengaruhi seluruh bangsa. Dan juga pengetahuan adalah kekuatan yang, dan saat kita membacakan nyaring, ya, ternyata anak-anak kita, ya, kita lengkapi mereka untuk siap menghadapi masa depan mereka. Nah, jadi ada pengetahuan yang diberikan pada saat kita membacakan nyaring. Nah, kemudian ya di salah satu subbabnya ya Jim Trelease juga menuliskan mengenai bisakah kita benar-benar mengubah keluarga dan rumah. Ya. Dia mengingatkan bahwa ada kampanye anti rokok di Amerika ya yang melakukan pendekatan anti rokok ini dengan mengupraktik asuhan dalam jangka waktu berdekade. Caranya bagaimana? Caranya adalah beri informasi kepada keluarga, menakut-nakuti, ya, dan juga membuat orang malu
kalau tidak melakukan hal tertentu ya, seperti anti merokok ya. Jadi untuk mengubah mindset orang tua ya, dari yang tidak membacakan nyaring menjadi membacakan nyaring, kita harus memberikan informasi. Jadi informasi membacakan nyaring, kemudian apa manfaatnya, ya. Juga sedikit menakut-nakuti ya, karena memang bukan menakut-nakuti, tapi memang kita akan ketakutan kalau tidak menjadikan anak kita gemar membaca, karena pada dasarnya semua ilmu ya, apalagi sekarang gitu ya, di mana anak-anak tidak bertemu dengan guru gitu ya, pada dasarnya semua ilmu itu bisa dipelajari kalau kita memang mempunyai ya, pengetahuan membaca dan mempunyai daya baca, sehingga menjadikan baca menjadi sebuah kegemaran atau budaya gitu ya. Dan menjadi hal negatif kalau mempunyai anak-anak yang tidak gemar membaca. Jadi memang selalu saya mengatakan bahwa kegemaran membaca itu harus diupayakan, ya, bukan menjadi hal yang secondary gitu. Jadi ini harus lebih penting, ya. Kemudian membuat orang malu, menjadikan membacakan nyaring ini menjadi gaya hidup. Gaya hidup keluarga modern, keluarga keren adalah keluarga yang membacakan buku kepada anak. Jadi inilah kira-kira strategi yang memang kita bisa tempuh ya untuk mengubah praktik ya di dalam rumah ya, dalam keluarga ya. Kemudian halaman 13 ya berisi mengenai riset yang menunjukkan benih-benih membaca dan sukses di sekolah ditanamkan rumah. Ya. Di sini kata ya, kalau aktivitas luang seorang ibu, ya, kalau ibunya menonton TV, ya katanya ya bahwa minat terhadap buku hanya 39,3%. Tapi kalau waktu luang si ibu membaca, maka minat minat anak terhadap buku itu 78,6%. Nah, kemudian yang dibaca ibu, kalau ibunya membaca koran, maka minat tinggi terhadap bukunya 80%. Tapi kalau ibunya membaca novel, maka minat tinggi terhadap bukunya 95,2%. Nah, jadi itu ada penelitian ya. Kemudian bagaimana aktivitas ayah? Kalau ayahnya waktu luangnya hanya dipakai untuk menonton TV, maka minat anak terhadap bukunya adalah 35%. Tapi kalau waktu luang ayah digunakan untuk membaca, maka minat tinggi terhadap bukunya adalah 60,7%. Nah, inilah kira-kira ya. Lalu kalau yang dibaca ayah koran itu minat tinggi terhadap bukunya 91%. Tapi kalau yang dibaca ayah novel, minat bacanya 62%. Jadi inilah kira-kira ya gambaran bagi kita ya bagaimana pentingnya ada buku, pentingnya orang tua membacakan buku. Ya, orang tua itu bukan hanya ibu, tetapi juga ada ayah, ya, karena orang tua itu anak itu memiliki dua orang tua, ya, baik ayah dan ibu. Jadi penting peran kedua orang tua untuk membacakan buku kepada anak, ya. Kemudian di halaman 13 sampai 14, ya, ini membahas mengenai pengalaman Leonard Pitts.
pemenang Pulitzer Prize for Commentary di tahun 2004. Di situ ya si Leonard ya menjelaskan bagaimana pengalaman keluarga dia. Ya, jadi keluarganya, tepatnya ibunya adalah bukan ibu dengan ibu terpelajar, ya, karena memang tidak pernah lulus sekolah menengah. Tetapi ya, ibunya ini adalah ibu yang suka benar membaca. Bahkan di sini bilangnya rakus membacakan buku. Jadi semua dilahap, baik koran maupun novel-novel. Karena apa? Karena memang rasa ingin tahunya, ya. Dan inilah ya jasa baik ibunya lah ya yang membacakan buku pertama kepada kepada Leonard Pitts ya, yang membuatnya menjadi berbeda dengan anak-anak lain, ya. Jadi menjadi anak yang gemar membaca dan akhirnya mampu menjadi seorang jurnalis yang mendapatkan award, ya. Kemudian, akankah buku ini membantu saya mengajarkan anak saya membaca? Ya, jadi tadi kalau diingat ya bahwa buku ini memang bukan mengajarkan anak bisa membaca, tetapi mengajarkan anak mau membaca. Ya. Dan juga di halaman 20 ya dituliskan mengapa bukan seorang profesor yang menulis buku ini. Ya. Jadi Jim Trelease ya walaupun mampu menuliskan buku The Read Aloud Handbook yang menjadi rujukan dunia mengenai membacakan nyaring, ternyata bukan seorang akademisi, ya, tapi seorang jurnalis. Tetapi jurnalis yang memang dibacakan buku oleh ayahnya, dan ini membuat dia senang. Dan akhirnya dia bertekad mau anak-anaknya juga merasakan hal yang sama, ya. Kemudian buku ini ya, buku The Read Aloud Handbook ini dituliskan oleh Jim Trelease karena pengalaman dia sebagai orang tua dan sukarelawan sekolah. Jadi kalau kita mau jadi sukarelawan seperti Jim Trelease, maka kita juga akan bisa menjadi bagian dari penyebaran Read Aloud ini, ya. Dia ketika menjadi sukarelawan di sekolah, ya, dia melihat adanya perbedaan dramatis antara anak yang dibacakan buku dengan anak yang tidak dibacakan buku. Kemudian dia melakukan penyelidikan mengenai masalah Read Aloud ini, ya, dan juga penelitian, dan mendapat banyak dukungan. Ya, kemudian berhasillah menulis buku The Read Aloud Handbook. Jadi memang kalau teman-teman baca, ini lebih banyak berbagi sharing, ya, selain riset, berbagai sharing juga ya mengenai orang-orang yang memang sudah mendapatkan manfaat dari Read Aloud. Ya. Kemudian bab 1, ya, mengapa kita harus membacakan nyaring kepada anak-anak? Ya. Itu dikatakan bahwa ketika kita membacakan nyaring, ada 3 hal penting yang terjadi secara bersamaan tanpa rasa sakit atau menyenangkan, gitu ya. Apa saja? Yaitu, ya, ternyata ketika kita membacakan nyaring itu terbangun hubungan yang menyenangkan antara anak dengan buku, ya. Dan juga orang tua dan anak ya ketika membacakan nyaring mereka sedang belajar sesuatu dari buku, ya, bahkan saling belajar, ya. Dan juga orang dewasa ya menuangkan suara dan suku kata yang disebut kata-kata terdapat ke dalam telinga anak.
inilah yang disebut read aloud, ya. Dan juga read aloud ini, ya, satu-satunya kegiatan yang penting guna membangun pengetahuan yang dibutuhkan untuk sukses membaca. Nah, dan membaca adalah memang latihan yang harus senantiasa dilanjutkan di setiap tingkatan. Nah, inilah cara-cara kalau kita mau memperbaiki masalah membaca, ya. Dan juga dampak dari membacakan nyaring, ya, terdapat hubungan yang bermakna, ya, antara anak-anak, ya, dengan buku, ya, sehingga ini menjadi akan tumbuh terus bahkan sampai si anak remaja, ya. Selain itu juga terbangun ikatan, ya, antara orang yang membacakan buku dengan orang yang anak yang dibacakan buku. Jadilah inilah yang terjadi dalam read aloud. Ya. Kemudian, jadi bagaimana kita memperbaiki masalah membaca? Ya. Tidak ada cara lain adalah membacakan buku, tetapi akan jauh lebih mudah, ya, untuk meyakinkan orang tua bahwa mulailah membacakan buku sejak bayi, ya, daripada kita harus meyakinkan orang tua untuk memulai, ya, membacakan buku bagi anaknya, anak-anak yang sudah besar, ya, karena semakin besar, ya, biasanya bukunya juga akan semakin rumit atau complicated, gitu ya. Membacakan untuk anak-anak, ya, memang sesuatu yang harus kita luangkan waktu, ya, sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, ya, di era baru yang begitu dominan oleh teknologi, ya. Kalau sekarang kita membersamai anak belajar melalui teknologi, ya, tetapi bukan berarti bahwa kita bisa tidak membacakan buku. Jadi tetap aja membacakan buku walaupun tradisional, gitu ya, tetapi secara evidence ini membangun kemauan anak untuk membaca, ya. Kemudian membacakan nyaring, ya, yang hasilnya, ya, sudah terbukti, ya, membantu keberhasilan anak di sekolah dan juga dalam kehidupan nantinya, ternyata gratis, ya, karena kita bisa meminjam buku dari perpustakaan, baik perpustakaan umum maupun perpustakaan sekolah, ya. Yang dibutuhkan memang hanyalah waktu, ya. Dan kegiatan ini, ya, kegiatan sederhana membacakan buku ini bersama anak-anak, ya, berpelukan dengan anak, ya, bersinggungan dengan anak, ya, ternyata memiliki dampak besar bagi kehidupan anak dan kehidupan orang tua. Nanti kita akan merasakan, ya. Kemudian di halaman 39 sampai 42, ya, membahas mengenai mengapa sih, ya, kegiatan membacakan buku, ya, yang bisa dilakukan semua orang, ya, karena memang apalagi di Indonesia 96% rakyat Indonesia sudah tidak buta huruf, ya. Kenapa, ya, menjadi efektif, ya? Di dalam bukunya Jim Trelease menuliskan 2 fakta, ya, mengenai membaca, ya. Pertama, manusia itu adalah makhluk yang menyenangi hal-hal yang menyenangkan, ya. Human being are pleasure center. Jadi kalau kita mengajarkan anak membaca dalam suasana yang menyenangkan, pasti anak dengan sukarela mau melakukan kegiatan membaca. Dan fakta kedua adalah reading is an accrued skill. Jadi membaca itu adalah keahlian yang memang
didapatnya, ya katakanlah, kalau kita melakukan kegiatan membaca. Kita tidak mungkin akan lancar membaca kalau tidak pernah melakukan kegiatan membaca. Nah, itu tadi ya. Dan juga disebutkan bahwa membacakan nyaring itu ya utamanya adalah kita membangun kosakata anak. Ya, kosakata ya, adalah faktor penting yang dibutuhkan oleh seorang manusia untuk berbahasa, berkomunikasi. Ya. Demikian juga anak. Jadi anak harus memiliki kosakata yang cukup untuk dia bisa berkomunikasi secara lisan. Ya. Kemudian membacakan nyaring ini mengkondisikan otak anak ya untuk mengasosiasikan membaca dengan kesenangan. Dan juga menciptakan latar belakang pengetahuan, memberikan teladan membaca, dan menanamkan keinginan untuk membaca. Ya. Halaman 42 sampai 43 ya. Negara mana yang mempunyai pembaca terbaik? Ya. Ada sebuah penelitian yang dilakukan kepada anak usia 9 tahun, kurang lebih kelas 4 SD ya, mengenai masalah membaca ya. Lalu hasilnya ada 4 negara teratas yang memiliki reading score yang tinggi, yaitu Finlandia, Amerika, Swedia, dan Perancis. Tetapi di Amerika, ya, ketika penelitian yang sama, ya, penelitian mengenai membaca, ya, dilakukan untuk anak-anak usia 14 tahun, kurang lebih kelas 9, ya 14-15 gitu ya. Kedudukan Amerika menjadi merosot. Kemudian diteliti ya kira-kira apa penyebabnya. Ternyata anak-anak tidak terus membaca. Sedangkan tadi kalau kita lihat ya reading is an accrued skill. Jadi membaca adalah keahlian yang memang harus dilakukan ya. Ya. Inilah yang membuat anak-anak menjadi skor membacanya rendah. Karena memang setelah kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya ada pelajaran membaca, ada kegiatan membaca, tetapi begitu kelas 4 di mana dianggap bahwa anak-anak sudah bisa membaca ya, maka tidak ada pelajaran membaca lagi atau tidak ada kegiatan membaca di sekolah. Nah, ya, dan juga terdapat kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Ini membuat salah satu merosot reading score. Ya. Kemudian dan terlihat ya bahwa anak-anak yang reading score-nya tidak tinggi adalah anak-anak yang tidak banyak bicara, jarang membaca, yang tidak punya media cetak di sekolah atau di rumah. Ya. Oleh sebab itu, mereka lah yang paling berjuang dengan pembelajaran membaca. Ya, bahkan ya merembet tuh ke mata pelajaran lainnya. Kalau memang tidak memahami apa yang dibaca. Bab 1 ya di halaman 44 ya membahas juga mengenai apakah pembaca terbaik memiliki kemiripan. Jadi dari penelitian-penelitian dilihat ada 2 hal yang terjadi sama di antara anak-anak yang memiliki reading score yang tinggi, yaitu ya guru membacakan nyaring kepada murid-muridnya. Jadi frekuensi guru dalam membacakan nyaring kepada murid-muridnya. Dan juga frekuensi sustained silent reading atau SSR. Jadi atau membaca mandiri, membaca karena memang dia gemar membaca. Inilah 2 hal yang menunjukkan bagaimana pentingnya
peran guru dan pentingnya membaca. Ya, jadi guru yang membacakan nyaring dan juga ada kegiatan membaca di ruang kelas gitu ya. Kemudian di halaman 45 ya juga membahas mengenai fonik ya. Di mana sih posisi fonik? Ya, fonik kalau teman-teman masih ingat ilmunya adalah fonologi, jadi ilmu yang mempelajari masalah bunyi ya. Jadi ternyata ada kaitannya ya kesadaran fonik seorang anak dengan masalah membaca, dengan pembelajaran membaca. Di situ dituliskan bahwa ya ada sangat banyak riset yang memvalidasi pentingnya fonik bagi kegiatan membaca anak-anak. Anak-anak yang memahami mekanisme membaca, yang paham ya kalau kata-kata terdiri dari bunyi ya dan yang mampu memecahkan kode suara. Ya, mempunyai keunggulan besar seperti yang ditunjukkan dalam diagram yang ada di sini. Jadi di sini menunjukkan bahwa kalau anak-anak punya fonik ya, kemampuan mengidentifikasi bunyi, maka dia akan lebih mudah untuk melakukan decoding atau menggabungkan ya menjadi kata ya, menjadi suku kata dan kata dibandingkan anak-anak yang tidak terpapar dengan fonik gitu ya. Kemudian di halaman 46 ya. Apakah ada bukti membacakan nyaring dalam penelitian ya. Jadi di situ menunjukkan bahwa salah satu penelitian yang menonjol adalah penelitian yang dilakukan dalam PISA. PISA adalah Program for International Student Assessment, jadi program yang mengukur output pendidikan sebuah negara dengan membuat penelitian yang disebut PISA ini. Jadi PISA ini mengukur kemampuan siswa ya yang umur kelas 9, jadi kurang lebih umur 14-15 ya. Ada 3 bidang studi yang diuji yaitu matematika, sains dan membaca literasi. Ya, dan di sini dituliskan bahwa anak-anak dengan reading score yang tinggi adalah anak-anak yang memang dibacakan buku sejak kecil. Itu ya. Kemudian halaman 50 sampai 52 membahas mengenai pengetahuan latar belakang, jadi background knowledge. Ya, apa sih itu? Ya, pada dasarnya di sini dikatakan bahwa pengetahuan latar adalah ya hal-hal yang mendorong seorang anak ya tidak mengalami kesulitan mengikuti pelajaran ya bahkan pembelajaran yang ada di dalam buku teks ya. Jadi anak-anak yang pengetahuannya luas gitulah pasti tidak akan mengalami kesulitan untuk mengikuti pelajaran yang ada di sekolah atau membaca buku teks yang ada di pelajaran. Jadi penting bahwa anak-anak dibacakan buku karena pada saat anak-anak dibacakan buku pada dasarnya kita sedang membangun juga latar belakang anak, pengetahuan latar belakang ya. Dan di sini katakan bahwa pengetahuan latar belakang adalah alasan anak ya yang sering membaca memiliki informasi terbanyak dan karenanya memahami apa yang diajarkan oleh guru atau buku teks ya. Nah, lalu halaman 52 sampai 53. Keahlian apa yang dibutuhkan seorang anak di taman kanak-kanak. Di situ diingatkan ya bahwa pada dasarnya ketika TK ini ya ketika TK lebih baik difokuskan kepada pengetahuan anak mengenai kosakata bicara. Jadi anak pada dasarnya didorong untuk berbicara di anak-anak SD ini. Dan di samping itu juga anak-anak
sudah mulai diperkenalkan dengan kosakata baca. Jadi kosakata yang ada di dalam buku. Nah, tidak ada cara lain untuk anak TK ya untuk menambahkan kosakata buku adalah melalui dibacakan buku ya, karena anak-anak memang belum bisa membaca. Kemudian kosakata tulis. Jadi ada 3 jenis kosakata yang harusnya dimiliki oleh anak gitu ya. Halaman 54 sampai 57. Oke. Di situ 547 di mana letak kosakata yang lebih baik ya. Kosakata percakapan atau kosakata membaca ya. Kalau kita melihat urutannya ya ketika literasi seorang anak gitu ya, pada dasarnya semua itu dimulai dengan menyimak ya. Kemudian setelah menyimak anak akan berbicara. Nah, setelah berbicara baru membaca dan menulis ya. Dan percakapan adalah ya katakanlah bercakap-cakap adalah tempat yang baik untuk menumbuhkan kosakata. Jadi tadi ya listening, speaking, reading, writing ini menjadi salah satu hal penting dan listening menjadi awal, baru setelah anak kemampuan listening dan kosakatanya banyak, akhirnya dia bisa berbicara ya. Kalau sudah berbicara ya, bahwa setelah itu kita perlu menambahkan kosakata anak ya, termasuk di dalamnya adalah kosakata membaca itu ya. Bab 2, kapan memulai dan mengakhiri membacakan nyaring. Ya, di situ di bab ya, mulailah membaca untuk anak-anak sedini mungkin. Ya. Semakin mudah Anda memulainya, semakin mudah dan lebih baik. Ya, bahkan dituliskan oleh Jim Tillis di situ bahwa membacakan buku kepada anak itu harusnya sudah dimulai sejak 0 bulan, bahkan di trimester terakhir kehamilan ya, di mana memang fungsi pendengaran sudah terbentuk secara sempurna. Ini bukan mitos ya, tetapi memang fakta gitu ya. Kemudian banyak pertanyaan kepada Jim Tillis yang mengatakan kapan sih mulai membacakan nyaring. Jadi mulai membacakan nyaring ya, dijawab oleh Jim Tillis, kapan kita mulai berbicara kepada anak ya. Jadi by the time kita berbicara kepada anak ya, kita sudah cukup waktu untuk membacakan buku. Jadi kalau kita sudah mulai membacakan nyaring kepada anak 0 bulan, ngobrol dengan anak 0 bulan, berarti kita sudah waktunya untuk membacakan buku kepada anak. Gitu ya. Nih dia bilang bahwa kebanyakan orang mulai bicara kepada anak-anak segera setelah mereka lahir. Tetapi tidak banyak yang dapat membayangkan membaca untuk anak-anak segera setelah mereka lahir. Lalu halaman 70 sampai 72 ya. Membahas mengenai bagaimana dengan membacakan buku untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Ini juga sering sering ditanyakan kalau saya menyelenggarakan workshop read aloud ya. Di sini dijawab oleh Jim Tillis ya mengenai membacakan nyaring untuk anak-anak berkebutuhan khusus dengan sebuah
buku yang dituliskan oleh orang tua dari seorang anak, yaitu Kusla. Ya, di sini dituliskan bagaimana pengalaman sebuah buku, ya, Kusla and Her Book. Di situ dituliskan bahwa yang ditulis oleh Dorothy Butler, ya, pengalaman si orang tua Kusla, ya, yang membacakan buku ketika anaknya berusia 4 bulan. Dan pada usia 9 bulan, ya, si Kusla ini sudah mampu menanggapi penampilan buku. Gitu ya. Dan menyampaikan kepada orang tuanya bahwa itu adalah buku favoritnya. Bahkan pada usia 5 tahun, dia sudah bisa membaca. Jadi dimulai 4 bulan, ya. Kemudian ada perkembangan, bagaimana dia sudah bisa mengenali buku, bahkan di usia 5 tahun, dia sudah bisa membaca. Ya. Itu cerita Kusla ini menjadi kian dramatis. Karena apa? Dengan seakan ya. Yang menyebabkan bentak dan rongga mulut. Ya, dia mengalami kerusakan kromosom ini juga menyebabkan munculnya kedutan otot yang membuatnya tidak bisa tidur lebih dari 2 jam per malam, ya, atau menggenggam. Iya, ya. Ya. Melihat tanggapannya terhadap buku ketika usia 4 bulan tadi, ya, akhirnya dia menolak. Ya, jadi di usia 3 tahun para dokter mendiagnosis bahwa Kusla akan menjadi anak terbelakang secara mental dan fisik, ya, dan merekomendasikan untuk mendapatkan perlakuan khusus. Orang tuanya setelah melihat tanggapan terhadap buku, ya, menolak, ya, dan sebagai gantinya mereka membacakan 14 buku sehari. 14 buku sehari. Di usia 5 tahun, tadi Kusla menurut psikolog sudah memiliki intelektual yang jauh di atas rata-rata dan mampu bersosialisasi dengan baik. Ya, inilah salah satu pengalaman. Dan juga ada pengalaman dari Jennifer. Ya, Jennifer katanya, ya, ini putra dari Marcia Thomas, ya. Jennifer Thomas yang lahir di September 1984, ya. Karena dapat buku tadi Kusla and Her Book, dia meniru apa yang dilakukan, ya. Kemudian dia membacakan buku kepada si Jennifer anaknya. Bahkan 10 buku setiap hari, ya. Dan ketika sebentar saya nyolokin listrik dulu. Kemudian bahkan ketika si Jennifer harus masuk rumah sakit, orang tuanya merekam suaranya bacain buku dan memutarkan dan meminta perawat untuk memutarkan tape tersebut, gitu ya. Selama 7 tahun terakhir, ya, kami membacakan buku cerita kepada Jennifer setiap kali ada kesempatan. Sekarang ia sudah kelas 5 dan menjadi salah satu pembaca terbaik di kelasnya. Dia terus mendapat nilai penuh dalam tes membaca dan kosakatanya luar biasa. Ya.
dia sering ditemukan di ruang membaca sekolah saat istirahat, ya. Dan di rumah dia suka duduk bersama ayahnya dan saya sambil membaca buku. Yang membuat kisahnya begitu luar biasa adalah karena Jennifer dilahirkan sebagai penyandang Down syndrome. Bahkan di usia 2 tahun, kami diberitahu bahwa Jennifer sangat mungkin menjadi buta, tuli, dan sangat terbelakang. Ya, ketika dites kecerdasannya, ya, ketika usia 4 tahun, IQ-nya 111. Ya, jadi itu adalah bukti-bukti bagaimana read aloud ini ternyata stimulasi yang berkualitas bagi perkembangan otak anak, ya. Kemudian di halaman 82 sampai 84, ya. Bagaimana kemampuan anak saya meningkat jika saya yang membacakan buku? Ya, pada dasarnya inilah yang terjadi ketika kita membacakan buku, ya. Tadi kemampuan mendengar menjadi meningkat, ya, karena kemampuan mendengar ini adalah modalnya untuk belajar membaca, ya. Jadi bahasa lisan, karena seseorang tidak mungkin bisa mengikuti instruksi kalau tidak mempunyai kecakapan berbahasa lisan, ya. Kemudian dan kemampuan mendengar ini, ya, ada 3 cara. Ulang-ulang kali, ya, dilakukan berulang kali, kemudian berasal dari superhero-nya anak, superhero-nya dan ayah, saudara yang lebih tua, dan juga dalam konteks memiliki arti. Inilah yang terjadi ketika untuk meningkatkan kemampuan baca anak, ya. Kemudian halaman 79 sampai 81. Apakah Anda bisa merekomendasikan sesuatu, ya, yang mengajari anak saya bisa membaca sebelum TK? Ya. Jadi kalau kita mau anak kita menjadi early reader gitu, ya, ada 4 faktor di dalam lingkungan rumah, yaitu ada kegiatan membaca yang secara teratur, kemudian berbagi materi cetak dan buku, kemudian ada kertas dan pensil yang mudah didapat, dan ada orang tua di rumah. Si anak menstimulasi minat si anak dalam membaca dan menulis. Inilah 4 faktor yang mendorong, ya, anak-anak bukan hanya siap membaca, tetapi kemungkinan untuk bisa pembaca sebelum TK. Ya. Kemudian bab 3, tahapan membacakan cerita. Ya. Ini secara detail diolah besok menjadi materi kedua dari besok. Tetapi pada prinsipnya, ya, ketika membacakan buku itu, membacakan nyaring itu bukan pengalaman pasif, tapi harus ada interaksi, ya, interaksi antara orang yang membacakan buku dengan anak yang dibacakan buku dan dengan buku. Jadi ada 3 unsur di situ, dan ada tanya jawab, ya, dan juga kita perlu membaca gambar, ya, untuk anak-anak usia dini, ya. Kemudian kalau anak-anaknya sudah mulai hafal, ya, apa yang kita bacakan, ya, biasanya memang diawali dengan hafal, kemudian kita memberi pada anak untuk membaca, ya, dan juga berinteraksi agar menarik kegiatan membaca. Dan juga ketika kita membacakan nyaring, pada dasarnya kita sedang membangun rentang perhatian anak, ya, dan juga memperluas rentang perhatian tersebut. Dan juga membangun kedekatan dengan buku dan dengan orang yang membacakan buku. Dan perlu diingat bahwa berbicara mengenai membaca, ya, ada kaitannya dengan daya baca.
Jadi seseorang harus memiliki daya baca supaya dia bisa mampu memiliki kemampuan membaca yang mumpuni, ya. Dan ini tidak didapat dalam waktu singkat, ya, dalam semalam. Namanya pelari atau olahragawan, ya, pasti membutuhkan waktu latihan untuk bisa menjadi jago olahraga. Baca pun demikian, ya. Kemudian kalau anak tidak mempunyai pengalaman dengan buku, ya, dia tidak akan mungkin mengenali juga konsep buku, ya, dan juga tidak pernah mengalami kesenangan dari buku, ya. Berarti tidak ada pengalaman, berarti tidak ada rentang perhatian, gitu, ya. Dan ketika kita menghabiskan waktu berduaan dengan anak, ya, dan membacakan nyaring, kita sudah menjadi contoh bagi anak untuk membaca. Jadi kalau membaca itu harus duduk, ya, kemudian melalui cerita-cerita yang menarik, ya. Kemudian jika kita membuat waktu bercerita yang menarik, ya, waktu membacakan cerita itu menarik, maka anak akan menemukan kesenangan di dalamnya dan ingin duduk dan mendengarkan. Ya. Kemudian halaman 107, ya, itu membahas mengenai buku-buku bayi, ya, buku-buku yang ini nanti kita akan bahas di buku saya membacakan nyaring, ya. Kemudian halaman 113 sampai 115, mengapa anak itu mau membaca buku yang bahkan diulangi berkali-kali, dan juga pertanyaannya akan banyak sekali dalam kegiatan membacakan buku, ya. Karena, ya, anak akan belajar bahasa dengan cara mendengar secara berulang-ulang, ya. Istilahnya adalah pendalaman atau immersion, ya. Saat membaca buku, ya, harus memang diimbangi dengan pengalaman luar, ya, yang dibawa agar anak-anak memahami apa yang ada di dalam buku, ya, dan juga membangun latar belakang pengetahuan anak. Ini mempengaruhi pendalaman maupun kemampuan anak belajar nantinya, ya. Jadi ini 3 hal penting, ya, yang harus diketahui orang tua. Anak akan minta baca buku yang sama dan anak akan mempunyai pertanyaan yang banyak ketika kita mempunyai kebiasaan membaca. Kemudian bagaimana dengan kosakata tidak dikenal anak atau siswa di kelas. Nah, ini penting, ya. Kalau ingat tadi bahwa salah satu manfaat dari membacakan buku adalah membuat anak memiliki kosakata yang banyak. Jadi ketika kita menjumpai kosakata sulit, ya, menurut anak kita harus menjelaskan, ya. Cara menjelaskannya nanti kita akan belajar besok, ya. Kemudian bagaimana bisa orang tua buta huruf atau semi buta huruf membaca. Situ James Clear menyarankan gunakanlah wordless book. Wordless book adalah buku tanpa kata. Jadi kalau buku tanpa kata berarti buku yang isinya cuma gambar. Jadi penting bahwa kita membacakan gambar kepada anak, ya. Kemudian yang boleh dan tidak boleh ketika membacakan cerita, ya, yang pertama mulailah sedini mungkin yang boleh, ya. Kemudian konsisten, fun, menyenangkan. Lakukanlah persiapan, ya. Kita akan belajar persiapannya apa saja, ya. Kemudian jadilah teladan yang baik, dan juga membaca TV. Ini yang harus kita ketahui, ya. Ketika membaca, ya, anak-anak mendengar apa yang dibaca dan anak-anak akan membuat gambar di dalam otak anak. Jadi otaknya akan bekerja. Tetapi ketika menonton TV, anak melihat gambar dan mendengar suara yang ada di TV. Jadi anak-anak hanya cukup mengambil gambar dan meletakkan di otaknya. Jadi otaknya
cenderung sedikit tidak bekerja dibandingkan dengan ketika membaca, ya. Kemudian yang tidak boleh dilakukan adalah jangan terlalu serius. Jadi kalau serius itu seperti guru gitu ya, kata guru di kelas gitu ya. Setiap ada pelajaran pasti ada pertanyaan atau bahkan mau ambil nilainya gitu ya. Jadi ketika membaca nyaring jauhkan itu ya. Yang penting adalah anak senang dulu baca buku ya. Kemudian tapi juga jangan terlalu santai sehingga anak merasa bahwa itu bukan kegiatan yang penting. Jadi tetap aja agak membuat bahwa membaca ini ternyata penting walaupun tidak seserius pelajaran ya. Kemudian jangan salah pilih buku. Nah, nanti kita akan belajar besok mengenai bagaimana memilih buku ya. Kemudian bab 5. Jadi membacakan nyaring, mitra alami membacakan dalam hati. Ya. Jadi apa itu membacakan nyaring? Membacakan nyaring ya bahwa kita membaca untuk orang lain. Nah, di sini pada dasarnya kita sedang memotivasi anak untuk membaca sendiri karena memang senang membaca. Dan membaca dalam hati memang kegiatan membaca untuk diri sendiri karena memang suka membaca gitu. Jadi ini ternyata partner ya. Jadi membacakan nyaring dia membangun motivasi, memiliki pengalaman membaca yang menyenangkan, sedangkan membaca mandiri dia memang membaca karena senang. Jadi dua inilah yang harusnya beriringan dimiliki anak sebagai pengalamannya ya. Kemudian OECD ya sebuah penelitian ya yang dilakukan oleh OECD menunjukkan bahwa memang anak-anak dengan reading score yang tinggi adalah memang anak yang dibacakan buku oleh siswanya setiap hari dan juga ya karena memiliki pengalaman membaca yang menyenangkan sehingga dia memang mempunyai keinginan sendiri. Jadi keinginan intrinsik untuk membaca. Jadi keinginan yang memang didapatnya dari diri sendiri dan juga ya seperti fakta membaca bahwa membaca itu semakin sering kita lakukan maka semakin mahirlah kita. Tapi kebalikannya kalau sering dilakukan anak-anak menjadi tidak mahir membaca. Ya. Kemudian tadi kapan SSR akan efektif? SSR akan efektif kalau itu bersifat informal. Jadi tidak ada penilaian. Jadi sama kegiatan membacakan nyaring dan juga membaca sebagai suatu rekreasi. Kemudian apakah yang menyebabkan gagalnya SSR? SSR akan gagal kalau guru yang mendampingi anak di kelas tidak ikut membaca. Ya. Dan juga kalau di kelas tidak ada materi yang untuk dibaca, tidak ada bahan bacaannya. Ya. Oleh sebab itu memang pada dasarnya guru penting menjadi teladan membaca, baik melalui SSR ataupun melalui kegiatan membacakan nyaring. Nah, halaman 169 sampai 171 ya. Bagaimana program membaca di musim panas yang diadakan oleh sekolah. Jadi di Amerika itu di musim panas itu ada program membaca. Karena apa? Karena ketika musim panas ya, musim panas itu kan liburnya panjang, hampir 2 bulan lebih bahkan ya. Kemudian prestasi siswa menurun ya. Sehingga dibuatlah ada program membaca. Jadi program membacanya itu persyaratannya adalah 4 sampai 6 buku selama musim panas. Ya. Ini untuk mencegah prestasi menurun. Kenapa prestasi siswa menurun? Karena memang di rumahnya tanpa buku, tanpa majalah, tanpa koran, dan tanpa orang dewasa yang membacakan buku. Dan juga cenderung tidak pergi ke perpustakaan atau toko buku. Ya. Dan inilah anak-anak ini akhirnya prestasinya menurun. Dan
Dan untuk mencegahnya ada program membaca. Ya. Kenapa sih perlu membaca? Ya, karena memang ya tadi anak-anak akan mendapat kosakata baru, akan mendapat pengalaman baru. Ya. Jadi tetap belajar. Ya. Kemudian halaman 189, ya kalau SSR tadi kita membiarkan anak membaca mandiri, bagaimana kita bisa tahu bahwa dia sudah membaca buku tersebut, ya. Kita tidak boleh mengambil nilai dari kegiatan tersebut, ya. Yang boleh ditanya ketika program membaca mandiri itu seputar mungkin judul buku apa yang dibaca, penulisnya siapa, ilustratornya siapa, kemudian kenapa kamu memilih buku ini, ya. Kira-kira buku ini masuk genre apa, ya. Kemudian ajak anak untuk menceritakan kembali atau menceritakan kira-kira bagian mana yang menarik. Ya. Lalu halaman 190 sampai 191 membahas mengenai Oprah bisa sukses melakukan semua ini. Jadi Oprah adalah Oprah Winfrey, ya, ratunya TV talk show, ya, di Amerika. Dia sukses mempunyai book club. Jadi yang dinamakan Oprah Book Club, ya. Kenapa Oprah Book Club ini sukses? Di situ dikatakan oleh Jim Trelease bahwa ketika Oprah memoderatori book club ini, dia tidak menggunakan kegiatan tulis menulis, ya, nggak ada ujian, ya, hanya ngobrol mengenai buku, dan ini berhasil, ya, karena caranya juga menarik, ya, bersemangat, tulus, dan antusias. Dan Jim Trelease mengingatkan, ya, kalau katakanlah pendekatan yang dilakukan Oprah ini dilakukan untuk anak-anak, ya, jadi nggak ada tugas menulis ketika meminta anak untuk membaca, rasanya ini akan membangun keinginan anak untuk membaca, ya. Lalu pengaruh buku di rumah, sekolah, dan perpustakaan. Nah, di sini halaman 198 sampai 199 membandingkan nilai membaca dengan nilai rodeo, ya. Di situ ditemukan bahwa kalau, ya, perjumpaan anak dengan kuda, jadi rodeo itu adalah permainan berkuda, ya, lebih dini, ya, maka nilai rodeonya akan tinggi. Nah, ini bisa terjadi, ya, dengan membaca. Jadi perlu, ya, katakanlah memaparkan anak, memperkenalkan anak dengan buku sedini mungkin supaya reading score-nya juga tinggi, ya. Lalu halaman 204, berapakah seharusnya jumlah buku yang tersedia di perpustakaan pribadi? Di situ dikatakan dalam penelitiannya, ya, jumlah buku. Ya, di situ dikatakan bahwa jumlah buku di rumah itu sekitar, ya, kalau mau minat bacanya tinggi, sekitar 80 buku. Ya, kalau dia cuma punya 32 buku, itu biasanya minat bacanya agak rendah. Tetapi harus juga diimbangi dengan tadi mengunjungi ke perpustakaan, ya, dan juga dibacakan buku setiap hari, ya, karena ada buku kalau tidak dibacakan buku maka minatnya tuh hanya 1,8%. Sedangkan kalau dibacakan buku minatnya menjadi 76,8%, ya. Kemudian apakah raibnya koran memiliki dampak? Di situ dikatakan bahwa pada dasarnya koran itu, ya, merupakan soft library, jadi seperti perpustakaan lunak gitu, ya. Dan juga
orang tua yang mempunyai kebiasaan baca koran, dia sudah menjadi teladan membaca bagi anak-anak. Nah, sekarang problemnya bagaimana dengan oplah koran dan majalah yang menurun di seluruh dunia. Nah, oleh sebab itu harus ada usaha dari orang tua untuk tetap terlihat membaca, sehingga menjadi orang tua menjadi teladan bagi anaknya untuk membaca. Kemudian dibahas juga mengenai peran pustakawan ya, di masa datang. Ya. Di masa datang itu ukuran perpustakaan, ya, ukuran perpustakaan itu akan menyusut. Karena apa? Karena di masa datang, ya, banyak buku yang didigitalkan, jadi bukan buku fisik, jadi masuk ke dalam e-book, ya. Dan peran pustakawan justru menjadi lebih tinggi, dibutuhkan keterampilan pustakawan untuk dapat memotivasi pemustaka, jadi orang-orang yang datang ke perpustakaan. Caranya bagaimana untuk bisa memotivasi anak untuk belajar? Itu tadi memberikan informasi mengenai konten yang ada di dalam buku dan juga mempunyai kegiatan membacakan buku yang ada di dalam perpustakaan. Ini bab 7, teman-teman. Tapi saya selalu mengingatkan ya bahwa teknologi akan selalu ada dan tinggal bersama kita, bahkan akan tumbuh dengan lebih cepat, ya. Apakah itu mendatangkan keajaiban atau malapetaka? Ya, kalau saya bilang saya selalu mengingatkan bahwa teknologi itu netral, ya. Tergantung dari bagaimana kita memperlakukan si teknologi, ya. Kalau kita mau menjadi orang yang maju, tentunya kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada, gitu ya. Bab 8, TV, audio, dan teknologi merugikan atau membantu kemampuan membaca. Nah, di sini dituliskan mengenai pengalaman Ben Carson. Ben Carson adalah anak yang berubah. Dia bersama kakaknya berubah kemampuan akademisnya setelah orang tuanya memberikan pembatasan menonton TV. Ya, hanya 3 program dalam seminggu, gitu ya. Dan juga televisi di kamar anak itu menyebabkan anak lebih banyak menonton dan mendapatkan nilai akademis yang rendah. Ya. Dan juga program pendidikan di televisi itu membantu perkembangan kosakata hanya pada awal usia 3 tahun. Kemudian sekarang bagaimana audiobook? Ya. Audiobook adalah cerita yang direka, ya, tidak dapat digunakan sebagai pengganti orang tua pada dasarnya, tapi memang bisa dipakai sebagai penambah cerita yang dibacakan, ya, atau pengganti dari suara orang tua yang memang buta huruf, gitu ya. Dan ini bab 9 membahas mengenai ayah. Jadi Jim Trees mengingatkan kita pentingnya peran ayah dalam membacakan buku, ya, karena anak-anak harus tumbuh dengan 2 figur, ya, figur ibu dan figur ayah, gitu ya. Kemudian bab 10 pelajaran membaca untuk anak yang hiperaktif, ya. Jadi ingat bahwa membacakan nyaring, buku bergambar, buku dari perpustakaan, buku-buku yang disukai ayah seperti koran, sore, ini ternyata membuat Jim Trees menjadi tenang dan fokus, dan ini bisa dilakukan oleh orang tua dimanapun, ya. Kemudian membahas juga mengenai hal rahasia memotivasi pembaca remaja. Jadi membacakan nyaring ini ternyata bisa berdampak juga untuk anak remaja, ya. Ya, dari pengalamannya Jim Trees, dia membacakan novel untuk putrinya, ya. Ya, jadi memilih novel yang kira-kira memang akan disukai anaknya, kemudian memilih bab yang menarik, kemudian bacakan kepada anak.
kapan waktunya membacakan kepada remaja? Biasanya saat-saat anaknya lagi santai, gitu ya. Di sini dia pilih saat anaknya mencuci piring, ya. Dan Jim Trelease membacakan artikel ya yang menurutnya baik, ini juga kepada anaknya. Dan juga pesannya, bacakan terus, bacalah selama anak-anak Anda mengizinkan Anda membacakan kepada mereka, ya. Dan jika mereka mulai menjauh, ya, temukan cara agar kita bisa menikmati buku bersama anak. Sekarang buku membacakan nyaring, ya. Saya awali dengan pendahuluan yang memperkenalkan bagaimana cara untuk mengembangkan literasi dini anak, ya. Jadi ada 6 kecakapan literasi yang harus dimiliki anak, yaitu anak harus mampu mempunyai pengetahuan abjad, ya. Kemudian kesadaran fonik, kemampuan berbahasa lisan, kosakata, kesadaran materi cetak, dan kemampuan untuk menceritakan kembali. Dan ini ada 3 cara mudah untuk mengembangkan literasi, yaitu senantiasa bercakap-cakap dengan anak, bernyanyi, dan membaca. Ya, karena anaknya masih dini, jadi bayi, tentunya dia belum bisa membaca. Jadi peran orang tua membaca melalui kegiatan membacakan buku. Dan ini adalah manfaat kalau kita membacakan buku pada anak sedini mungkin, ternyata membantu perkembangan otak menjadi lebih optimal, ya, dan juga memperkenalkan dan melatih kemampuan mendengar, dan juga menambah kosakata yang didengar, melatih rentang perhatian dan mengingat, memperkenalkan kata-kata yang jarang dipergunakan sehari-hari. Ya, biasanya kita kalau berbicara bahasa lisan, tentunya pilihan katanya adalah kosakata bahasa lisan. Dan juga mengajarkan arti kata-kata. Ya, memperkenalkan konsep media cetak dan tulisan, memperkenalkan konsep gambar dan ilustrasi, dan juga merangsang imajinasi dan indera lainnya. Dan juga memperkenalkan konsep buku dan konsep belajar, mendekatkan orang tua dengan bayi dan mampu membuat bayi tenang. Dan yang terakhir, bahwa ketika kita membacakan buku, anak mencontoh kita, anak meneladani kita. Ya. Nah, di bab 1 ya, membahas mengenai tahapan pertama bayi, yaitu tahapan mendengar di usia 0 sampai 2 bulan. Ya, ini adalah saatnya kita memperkenalkan atau membiasakan suara orang tua kepada anak. Jadi bersuaralah ketika bercakap-cakap tentu bersuara ya, bercakap-cakaplah, kemudian bersuaralah ketika membaca, usahakan bayi mendengar. Jadi apapun yang kita sedang baca bisa kita bacakan ya, karena anak memang belum mengerti, tapi yang penting suara kedua orang tuanya. Kemudian bab 2 membahas mengenai tahapan menyimak ya untuk anak usia 2 sampai 4 bulan, di mana rentang fokusnya sudah mulai terbangun ya. Dan matanya sudah dapat mengikuti pergerakan benda, dia dapat melihat ilustrasi yang ada di dalam buku lebih detail dan mampu mengamati keadaan yang ada di sekitar. Jadi membacakan buku tujuannya adalah untuk membangun fokus anak ya. Lalu di bab 3 membahas mengenai tahapan bergumam usia 4 sampai 6 bulan, anak sudah mulai mengeluarkan suara ya, walaupun babbling gitu ya, bergumam, jadi nggak ada bentuknya gitu ya. Kemudian bisa menengok dan mengikuti arah suara ya, di sini sudah mulai bisa memegang di buku kalau memang bukunya itu kecil ya. Kemudian di bab 4 tahap berceloteh sudah mulai suaranya itu ada kombinasi antara konsonan dan vokal ya, dan juga mulai berkomunikasi melalui menunjuk dan memberi isyarat, dan mulai berusaha untuk berbicara walaupun belum ada artinya ya. Kemudian bab 6 tahapan menyebut kata
ya. Jadi ini usia sekitar 12 sampai 18 bulan, ya. Ini sudah lebih detail lagi, bisa melihat gambar, bahkan sudah bisa mengenali mana buku-buku yang disukai, paham beberapa kata yang sering didengar, dapat menyebutkan beberapa kata walaupun belum sempurna, ya. Pengucapan katanya biasanya bagian belakangnya, atau dia menyelesaikan kata yang kita sebut, dan juga sudah bisa menanggapi pertanyaan dengan menunjuk. Jadi gestur, ya. Beberapa kata unik, ya, dan juga berusaha untuk bercakap-cakap. Dan di tahapan membuat kalimat, ya, ini 18 sampai 24 bulan, ya. Biasanya anak sudah mulai berceloteh, gitu ya, banyak mulai cerewet walaupun belum sempurna, ya. Tapi intonasinya biasanya sudah mengikuti intonasi orang dewasa, kan? Tahu namanya, dapat menyebutkan, tapi kadang-kadang mungkin belum sempurna, ya. Nah, langkah-langkah untuk membacakan nyaring, ya, di dalam buku saya selalu membahas ada sebelum itu termasuk tujuannya, tahu tahapan membaca bayi, ya, ketika membacakan nyaring, jadi ada beberapa cara, dan setelah membacakan nyaring ada kegiatannya, ya. Dan sebelum membacakan nyaring, kita kenali dulu tujuan membacakan nyaring, ya. Tergantung tadi usianya, apakah mengenali suara, menyimak, memperkenalkan kegiatan membaca, merangsang untuk menirukan suara, atau menambah perbendaharaan kata dan merangsang menyebutkan kata dan lebih dari satu kata atau kalimat, ya. Kemudian posisinya juga disesuaikan dengan usia anak, ya. Bisa tidur, tengkurap, di pangku, duduk, atau pun bermain. Jadi biarkan anak bermain, kita tetap di sebelahnya membacakan buku, ya. Dan lalu langkah-langkah membacakan buku, kenali buku untuk membacakan nyaring. Jadi kalau untuk bayi itu pasti picture book, ya. Bahkan ada wordless book. Jadi picture book itu buku cerita bergambar, gambarnya teksnya masih sedikit. Wordless book, ya, buku tanpa kata. Dan juga perhatikan konten bukunya. Tentunya kalau buat bayi belum konten yang complicated, tapi konten-konten yang ada di sekitar anak. Jadi here and now. Dan juga sudah mulai melibatkan anak memilih buku. Ini adalah slide saya terakhir. Sekarang teman-teman dipersilakan untuk bertanya. Oke, terima kasih Ibu. Udah banyak banget catatannya pasti teman-teman semuanya. Dan betul banget kalau misalkan kemampuan literasi itu harus ditumbuhkan sejak dini. Baru aja anak saya kelas 5 SD sedang latihan trial untuk assessment berbasis komputer, ya. AKM, ya. AKM, betul Bu. Dan memang saat saya lihat soal-soalnya tuh panjang cerita, dan terus jawabannya pun sama. Jawabannya pun secara literasi, ya, agak panjang. Dan sekarang bukan pilihan ABC lagi, tapi pilih dua. Itu Bu, yang selain esai, pilih 2 yang benar, atau pilih 3 yang benar, dan pada saat si anak pilih 1, 2, 3, yang satu salah, atau itu hitungannya salah gitu. Jadi ini agak didiskusikan lagi sih dengan wali pemahaman kelas. Ya, berarti ya. Betul, pemahaman yang dituntut. dari bagaimana dia bisa memahami sebuah cerita dan benar-benar tidak skip gitu, konsentrasinya itu benar-benar dituntut gitu Bu. Jadi memang agak kecewa pas dia bilang, saya kan jawab 2, yang ini kan salah. Jadi nggak ada ini. Karena berbasis komputer, ya, jadi nggak ada misal kalau betul 2 maka dapat angka gitu, nggak. Tapi hasil akhirnya salah sekian, benar sekian, meskipun ternyata kalau suruh pilih 2, 1 salah misal, atau pilih 3, 1 salah. Dan betul sekali kalau misalkan pemahamannya sangat dituntut untuk bisa memahami literasi seperti itu. Dan tentunya ini untuk para
book advisor. Nah, ini adalah tugas kita semua gitu ya. Ini bisa kita angkat juga bagaimana urgensi literasi gitu, pentingnya literasi dan mengenalkan membaca nyaring sejak dini. Betul. Gitu. Itu persiapan untuk belajar membaca ada di sini, ada di membacakan buku. Betul, ya, itu relate banget ya, maksudnya saya sampaikan ini karena ya memang relate banget saat ini terjadi gitu ya, yang dibutuhkan. Dibutuhkan, benar-benar. Ya, saat ini udah kelas 5 SD, yang anak saya, dan itu sangat dibutuhkan. Jadi sebelum terlambat, teman-teman semuanya harus bisa menumbuhkan cita literasi dan meningkatkan pemahaman anak-anak akan sebuah alur cerita dan lain. Betul. Gitu. Oke, teman-teman semuanya, untuk pertanyaan, wah ini udah ada yang lewat chat ya. Nanti juga boleh untuk raise hand ya, untuk 3 penanya terlebih dahulu boleh raise hand. Sementara Dini bacakan pertanyaan dari Mbak Lutfi Rizky Fitriana. Selamat sore Bu Rosi, saya ingin bertanya. 1, wah banyak nih pertanyaannya nih, seperti asesmen nih. Kapan waktu yang tepat untuk mengenalkan phonics? Yang kedua, saat proses read aloud, bila anak bertanya di tengah-tengah, membaca atau merebut buku, ingin bercerita sendiri, apakah kita harus melanjutkan baca atau membiarkan anak merebut sendiri? Terima kasih, Bu. Iya. Pertama memang phonik. Phonik itu diperkenalkan tadi masuknya ke dalam literasi dini. Jadi memang sedini mungkin. Tapi tentunya kesadaran fonik dulu. Jadi anak tahu bunyi. Jadi katakanlah kalau pernah lihat buku bayi atau buku untuk anak-anak bayi, itu kan ada suara-suara. Suara apa? Suara bebek gitu, kuak, mu gitu ya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk memulai fonik. Setelah fonik ya tadi, lalu rima, berima, rhyme. Jadi ada akhirannya sama gitu atau awalannya. Nah, ini, dan juga cara memperkenalkannya bisa dengan lagu. Nanti bisa di YouTube ya. Ada lagu-lagu fonik. Jadi kan ada lagu abjad. Nah, sekarang harus ditambah dengan lagu-lagu fonik. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk nanti ketika kelas 1 ya, belajar, katakan lagi nih. Kan kalau ABC itu kan A, B, C, D, E, F, G. Tapi kalau fonik itu kan A, B, D, C, D, T gitu kan ya. Jadi bunyinya bentuknya sama tetapi bunyinya berbeda gitu. Inilah yang harus. Jadi nanti anak akan kalau mau belajar membaca nantinya dan juga belajar menulis, nanti kan bilang misalnya kan anak-anak kalau belajar menulis nih kelas 1 nih kebetulan cucu saya kan sudah gitu kan. Dia belum bisa tuh sudah. Jadi dia akan tahu bahwa oh sudah harus ada nya gitu kan. Jadi nanti ditambahkan. Nah, itu dari fonik, nggak mungkin nggak dari fonik. Jadi pengenalan fonik itu tadi ya. Kemudian yang kedua, jadi saya selalu bilang membacakan nyaring kepada anak bukan menyelesaikan satu buku, tetapi menikmati prosesnya. Jadi termasuk di dalamnya ketika anak masih kecil gitu ya, biasanya dia tuh pengen pegang bukunya. Terus pengen dibolak-balik, pengen dimainin. Kebetulan saya ikutin FB-nya Mbak Della. Iya, Mbak Della. Itu benar-benar itu yang terjadi. Praktekkan kepada anak. Anaknya umur mungkin 6 bulan. Bukan, yang bayi. Oh, yang 6 bulan. 6 bulan apa ya? Itu sedang babbling. Itu persis banget pegang buku, terus blablabla. Terus semua ibunya mau baca, dia pegang buku lagi. Nah, itu biarkan itu. Karena itu adalah salah satu cara untuk anak menyukai buku. Jadi perjumpaan anak dengan buku yang menyenangkan itu yang akan membangun tadi kemauan anak untuk membaca dan bisa membaca, bahkan gemar membaca nantinya. Ya,
ini adalah salah satu yang memang read aloud ini kalau untuk usia dini bukan targetnya selesai baca atau apa, justru mengenalkan biar cinta buku ya Bu ya, biar dia mau bermain dengan buku. Oke, untuk rima, untuk kata-kata yang fonik kayak gitu cocok banget. Ada buku kita yang Wow Amazing Series dan dia bisa pakai pen, bisa nyanyi juga tuh Bu. Yes. Ya dia ininya berima. Ya, karena memang bercakap-cakap, bernyanyi dan membaca. Itulah interaksi kita dengan anak-anak 0 sampai 24 bulan. Oke, ya. Dan ini pertanyaan dari Mbak Anis ya. Nanti setelah ini Mbak Nidia boleh open mic. Bagaimana cara mengetahui feedback bayi telah memahami setelah kita membacakan buku kepada bayi usia 3 bulan? Lalu bagaimana meningkatkan pemahaman terhadap bayi tersebut? Kalau 3 bulan biasanya sih sudah bisa bermain dengan buku. Ya, itu. Jadi dia sudah tahu mana buku yang dia mau. Itu. Ya. Bisa dilihat dari mungkin kan dia udah bisa melihat gitu ya Bu ya. Iya. Ketertarikannya tertarik ya gitu. Dari situ dulu. Iya. Selanjutnya, silahkan Mbak Nidia untuk open mic dulu. Saya minta Mbak untuk unmute. Ya, silahkan Mbak. Selamat sore Ibu Rosi. Sore. Ya, ini saya mau tanya. Kan kadang kalau misalkan kita bacain buku ke anak saya tuh umur 3 tahun. Nah, jadi pas lagi bukunya belum selesai, dia tuh mungkin rentang perhatiannya masih pendek, betul gitu Ibu. Jadi dia malah main yang lain, terus udah gitu dia pecah konsentrasi sama mungkin kakaknya lewat bawa makanan gitu kan. Nah kalau kayak gitu tuh kita tuh jadi bagaimana Ibu? Jadi memang kalau anak apalagi anak yang masih kecil gitu ya, memang fokusnya masih rendah. Jadi gunakanlah buku itu sebagai alat bermainnya dia. Makanya kan kalau buku-buku bayi itu kan bentuknya juga lucu-lucu gitu ya, shape-nya gitu ya, kecil gitu, bisa dibolak-balik gitu. Jadi itu aja dulu. Jadi jangan berharap bahwa memang kalau 3 tahun itu duduk manis gitu, enggak gitu. Jadi biarkan dia bermain dengan buku gitu. Itu aja dulu. Baru setelah kita punya katakanlah berturut-turut katakanlah seminggu dibacain buku, itu pasti rentang perhatiannya akan memanjang. Dan saya selalu bilang membacakan buku tidak menyelesaikan satu buku, tetapi menikmati prosesnya. Kalau anak kecil ya prosesnya bermain, nunjuk-nunjuk. Tapi kalau udah besar, mungkin baru dia mulai mengenali gambar. Jadi diawali dengan gambar dulu. Dia senang dengan gambar, kita ajak berinteraksi dengan gambar, apa yang ada di gambar. Gambarnya bisa dihitung, kita ajak anak menghitung. Gambarnya bisa mengenali warna, tunjuk warna-warna. Jadi gunakan itu sebagai media kita untuk berinteraksi dan belajar bersama anak dari buku. Oh iya. Baik, dan juga kalau anaknya masih kecil itu harus lakukan pengulangan. Jadi katakanlah bintang, ada bintang 1 ya kita nyebutnya ini ada bintang, bintang, bintang. Ya, udah nanti dia pasti akan konsentrasi ke situ. Ada burung, 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 burung gitu. Lalu gunakan ini. Ya, kasih tanda buka gitu, terus buka gitu kan, karena memang buku itu kan harus dibuka, jadi dia tahu setelah ini buka gitu. Jadi gestur tuh penting banget, selain suara, gestur dan mimik kita ya, jadi supaya anak kita menjadi fokusnya. Ya baik Bu, terima kasih. Sama-sama Mbak Nidia. Oke, selanjutnya aku bacain dari Mbak Ingrid ya, dari Mbak Ingrid. Ini juga sama nih, ada 2 pertanyaan Bu Rosi. Setelah usia 2 tahun, tahapan read aloud-nya apa Bu? Karena anak saya ada yang 6 tahun. Yang kedua, jika posisi sedang di luar rumah, nggak bawa buku dan pulang larut malam sekali, bagaimana siasatnya agar tetap melakukan read aloud di perjalanan? Oke.
Jadi apa namanya, setelah 24 bulan itu, jadi katakanlah 24 sampai 36 bulan adalah tujuannya adalah anak biasanya mulai hafal buku. Jadi ada beberapa buku favorit, nanti dia hafal, kemudian dia sudah mulai apa namanya, ambil buku dan bacain buku ke kita. Bukan kita lagi yang bacain. Itu biasanya anak gitu. Jadi dia punya buku favorit, nanti dia hafal, dia bacain buku ke kita. Itu apa namanya, salah satu milestone-nya. Tapi tujuannya tetap belum anak membaca. Tapi tujuannya adalah membuat anak berbicara. Jadi bahasa lisan. Jadi ingat di literasi usia dini setelah abjad, lalu kesadaran fonik, dia berbahasa lisan. Jadi ini yang mendorong. Jadi mendorong anak untuk lancar berbahasa lisan dulu. Gitu. Apalagi ya tadi? Yang di perjalanan, Bu, membacakan nyaring. Perjalanan. Kalau nggak ada buku, mungkin tadi mampir di supermarket gitu ya. Apa namanya, ada apa, snack gitu ya. Ini ada snack. Gambar. Oke. Karena sebenarnya kalau membacakan nyaring itu ada 3 segitiga itu ya, Bu ya. Maksudnya yang harus jadi ada. Ada materi yang dibacain, ada yang membacakan, dan ada anak yang dibacakan. Tapi nggak apa-apa kalau nggak punya buku, ya itu tadi, lagi jajan apa ya, itu kan ada gambarnya, ada teksnya, berinteraksilah dengan itu. Iya. Oke, nah ini dari Mbak Lim Nursaida. Selamat sore Bu Rosi, membacakan buku untuk remaja, apakah sama tahapannya untuk anak balita? Oh ini besok nih Mbak Lim. Iya besok. Kalau dari jenis buku tentu berbeda karena balita lagi. Saya akan sangat penasaran persiapan kalau anak remaja. Kita nantikan besok ya pembahasannya ya. Iya boleh. Biar seru, ini udah nggak sabar nih. Thanks banyak. Oke. Ya teman-teman, ada yang mau ini nggak? Masih ada 8 menit lagi sebelum kita nanti open cam ya semuanya untuk dokumentasi pertemuan sesi pertama Train of Trainer Read Aloud. Silahkan kalau misalkan masih ada pertanyaan, kita sampai jam 4 pas ya. Kalau misalkan tidak dan sudah cukup, aku boleh akan tampilkan galeri ya. Coba dibuka semua kameranya. Ini ada 2 slide ya. Ada 2. Boleh kita tunggu 1 menit untuk open cam. Ya, Masya Allah, semangat semuanya ya. Oke, sebelum sambil nunggu open cam, Dini mau sampaikan ada tugas ya untuk hari ini, yaitu teman-teman buat sebuah postingan ya, boleh feeds, boleh story. Yang pertama follow dulu IG-nya Bu Rosi ya, sama Read Aloud-nya Mandira. Nanti saya share linknya di IG edit grup. Buatlah sebuah postingan di mana teman-teman ini sudah mulai membranding bahwa teman-teman adalah calon trainer Read Aloud dan menjelaskan kesan-kesan atau sedikit insight yang didapatkan pada saat sesi pertama ini ya. Kita akan mulai jadi inilah influencer Read Aloud kayak gitu ya teman-teman semuanya. Tag Bu Rosi, mention Bu Rosi dan juga Read Aloud Mandira. Itu tugas yang pertama, nanti linknya dikumpulkan di grup WhatsApp ya. Saya akan jelaskan juga secara detail di grup WhatsApp untuk tugas ini. Oke, kita siap-siap ya dalam hitungan 3. Oke, 1, 2, 3. Ya, saya copy dulu. Sekarang untuk yang kedua. Slide kedua. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi untuk salam literasinya ya teman-teman, tangannya seperti ini. Oke, ya. Ini sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya. Ini soalnya ada 2 slide nih. Alhamdulillah penuh semuanya. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya teman-teman. Sampai besok. Hari ini menyenangkan, bermanfaat, banyak ilmunya, dan semakin semangat jadi pejuang literasi, dan juga menyebarkan
pentingnya literasi ke seluruh negeri ya, menyadarkan seluruh orang tua untuk membacakan nyaring, kegiatan yang sederhana, murah dan mudah, dan harus konsisten dilakukan minimal 10 menit per hari. Makasih Bu Rosi, mohon maaf teman-teman jika ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu besok jam 2 bersama Mbak Dela. Ya, Assalamualaikum, selamat sore.